Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel saya Hikmah Makfiro. Di video kali ini saya akan sharing kehamilan saya di trimester kedua bulan 4, 5, dan 6 atau 13 week sampai 27 week. Apa aja yang saya rasakan, tonton videonya sampai selesai ya. Banyak yang bilang kehamilan di trimester 2 ini fase yang sangat menyenangkan ya. Biasanya kan di trimester pertama itu kan banyak yang mengalami mual dan muntah. Biasanya trimester kedua sudah tidak mengalami mual dan muntah. Alhamdulillah di trimester kedua ini saya pun juga tidak mengalami mual dan muntah ya. Sehingga bisa makan apapun tanpa mual dan muntah begitu. Namun waktu itu di kehamilan saya 15 week atau mau menjelang 4 bulan ya, waktu itu saya mengalami flek atau pendarahan ya. Waktu itu sempat sampai 2 minggu dan sempat sampai kayak keluar darah, seperti kayak keluar darah haid seperti itu. Jadi awalnya saya panik banget ya, karena kan ini kehamilan pertama saya, penantian 5 tahun, saya benar-benar panik banget. Waktu itu pagi-pagi ternyata kok keluar flek, sampai sorenya masih tetap keluar begitu, fleknya kecoklatan, sempat juga merah begitu, tapi berubah flek begitu. Akhirnya saya waktu itu minta tolong antar suami ke dokter untuk periksa dan USG juga begitu ya. Alhamdulillah ketika di USG waktu itu kata dokternya bayi yang saya kandung sehat, plasentanya juga normal, kondisinya di atas. Saya senang banget ya waktu itu ya. Kalau kata dokternya kalau plasentanya yang di bawah itu yang bahaya. Alhamdulillah janin yang saya kandung plasentanya ada di atas. Waktu itu saya dikasih obat penguat dan disuruh bed rest total ya. Jadi waktu itu cuman ke kamar mandi, sholat, makan, tidur. Jadi cuman itu ya, semua pekerjaan rumah itu dihandle sama suami. Awalnya juga nggak enak ya, biasanya kita beraktivitas terus tiba-tiba kita disuruh istirahat. Waktu itu saya dimotivasi sama suami saya, dinikmati aja dan disyukuri, mungkin ini waktunya me time sama didik bayi yang ada di kandungan begitu. Akhirnya saya coba nikmati, saya tetap happy begitu. Dan saya juga afirmasi positif ke bayinya, seperti "Dedek, kamu sehat ya, Dedek kuat ya, Dedek hebat" dan sebagainya. Jadi saya selalu kasih afirmasi positif ke bayinya. Waktu itu flek berjalan 1 minggu, saya masih bed rest dan obat penguatnya masih saya minum, tinggal dikit. Tapi waktu itu masih keluar lagi ya, malah sempat kayak keluar darah haid gitu. Jadi banyak banget, saya panik waktu itu. Akhirnya saya kontrol lagi ke dokter dan USG lagi. Alhamdulillah ketika dicek didik bayinya masih sehat dan plasentanya masih di atas juga, jadi masih normal, semuanya normal. Waktu itu pas di USG ditanyain sama dokternya, ini alat USG-nya ketika kena perut sakit apa enggak? Enggak dok, kata dokternya. Alhamdulillah kalau enggak sakit berarti ini kandungannya kondisinya sehat ya, ibu harus tetap happy dan stay positif ya begitu. Jadi saya harus tetap happy dan stay positif. Selain itu harus tetap bed rest dan waktu itu dikasih obat penguat lagi. Alhamdulillah waktu itu fleknya 2 minggu akhirnya udah enggak keluar lagi. Waktu itu saya bed rest selama 1 bulan, walaupun fleknya selama 2 minggu, saya bed restnya selama 1 bulan ya, karena suami takut kalau masih kenapa-kenapa gitu kalau dibuat aktivitas. Alhamdulillah pas 20 week akhirnya saya kontrol lagi ke dokter. Alhamdulillah udah boleh beraktivitas sesuai biasanya, yang penting tidak terlalu capek begitu. Tips buat teman-teman yang sedang mengalami flek atau pendarahan saat hamil, yang pertama jangan panik ya. Memang tidak dipungkiri ketika hamil terjadi pendarahan atau flek pasti bumil panik banget ya, karena kan takut kenapa-kenapa terhadap janinnya. Apabila panik, terus tenangkan diri dulu, afirmasi positif bahwa janinnya baik-baik saja begitu ya. Setelah itu segera periksakan ke dokter ya, agar
agar tahu kondisi janin yang ada di kandungan sehingga segera ditangani begitu ya. Biasanya dokter memberikan obat penguat kandungan. Yang ketiga, bed rest total ya, agar tidak terjadi goncangan dan benar-benar rileks begitu. Yang keempat, bumil baiknya senantiasa happy dan juga afirmasi positif ya ke janinnya agar janinnya senantiasa sehat begitu. Di trimester kedua ini perut sudah kelihatan lebih besar ya. Kalau trimester pertama kan tidak kelihatan. Waktu trimester pertama sampai sering kali itu lupa kalau lagi hamil. Kalau trimester kedua udah mulai kelihatan perut lebih besar, terus di perut itu juga ada garisnya dan juga perut lebih menghitam. Selain itu ada kayak tumbuh rambut-rambut tipis begitu di daerah perut. Selain itu di trimester kedua ini juga merasakan gerakan janin ya. Waktu itu saya merasakan gerakan janinnya di 4,5 bulan ya. Jadi udah kerasa gerakan janinnya. Katanya kalau kehamilan pertama memang biasanya 4 bulan lebih baru bisa merasakan. Kalau kehamilan yang kedua atau ketiga biasanya ibu hamil lebih peka ya, biasanya 4 bulan udah kerasa begitu. Di trimester kedua ini nafsu makan juga semakin meningkat ya. Kalau di trimester pertama itu saya makan 3 kali, itu pun porsinya tidak terlalu banyak. Dan nyemilnya itu paling nyemil buah dan cemilan yang ringan-ringan. Tapi kalau di trimester kedua ini makan saya 3-4 kali, itu porsinya lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu kalau nyemil itu nyemilnya agak berat ya, misalnya roti 3 potong sama guri-guri sama buah begitu. Jadi nyemilnya itu banyak, itu pun 3 kali, biasanya berjarak 2 jam itu seringkali lapar begitu. Ketika lapar kita nggak segera makan, biasanya dedek bayinya itu aktif banget di dalam perut gitu ya. Akhirnya dalam waktu 2 bulan itu berat badan saya meningkat jadi bertambah 5 kg ya waktu itu ya. Awal kali trimester kedua ini saya mengalami ini ya, sakit gigi begitu ya. Ternyata waktu saya tanyakan itu karena ini kebutuhan kalsium di semester 2 itu kan cukup tinggi ya, sehingga kadang kita itu giginya sakit begitu. Kalau kebutuhan kalsiumnya tercukupi insya Allah tidak sakit. Nah waktu itu juga seringkali ketika sikat gigi itu seringkali kayak gusih berdarah gitu ya. Ini waktu saya tanyakan ternyata peningkatan sirkulasi darah ke gusi itu semakin meningkat sehingga gusi jadi sensitif begitu ya. Ini untuk solusinya bisa memakai sikat gigi yang bulunya halus ya. Di trimester kedua ini saya juga intensitas buang air kecilnya semakin meningkat ya dibanding waktu semester pertama dulu. Apalagi kalau pas malam hari ya, biasanya itu sering banget sampai kadang susah tidur karena seringkali buang air kecil. Di trimester kedua ini saya merasakan kondisi tubuh lebih bertenaga ya, walaupun awalnya kan flek itu ya, setelah udah ndak flek badan terasa lebih bertenaga begitu daripada trimester pertama. Biasanya kan kalau pagi itu kan saya seringkali jalan kaki ya, biasanya kurang lebih 30 menit lah, kalau nggak keliling komplek ya ke taman kota, biasanya seperti itu. Nah kalau jalan pagi itu biasanya, nah kalau trimester pertama dulu saya biasanya istirahat 3 kali karena ngerasa ngos-ngosan banget gitu ya. Tapi waktu di trimester kedua ini biasanya paling istirahat sekali, kadang enggak, masih kuat jalan kaki selama 30 menit itu. Jadi ngerasa lebih bertenaga begitu ya. Nah di trimester kedua ini saya juga diresepkan oleh dokternya itu Volamil Genio yang bentuknya seperti ini ya. Sama konsumsi Kal 95, ini untuk penambahan kalsium atau memelihara kesehatan tulang ya. Itu tadi sharing saya kehamilan di trimester kedua, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin request video apa selanjutnya, ketik di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM di Instagram saya. See you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.